Hai teman-teman, pada kesempatan ini kelompok kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan pemahaman mengenai kafir dalam agama Islam dan juga Kristen, dalam hal ini Katolik. Kita mulai dari kafir dalam perspektif Islam. Secara etimologis, kafir dapat dimengerti sebagai orang-orang yang melakukan sebuah tindakan kejahatan karena adanya suatu penolakan akan kebaikan yang hakiki. Islam memahami bahwa kafir itu merupakan orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Muhammad itu sendiri. Pengingkaran yang dilakukan oleh manusia akan segala kebenaran Allah dan juga segala yang diajarkan oleh Muhammad sebagai Rasul Allah merupakan suatu tindakan kafir yang sangat jelas menentang atau bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kafir itu digolongkan dalam beberapa jenis. Setidaknya ada 12 jenis kafir. 4 diantaranya adalah yang cukup populer, yaitu kafir ingkar. Kafir ingkar adalah orang yang mengakui Allah tetapi tidak berkenan menjadikan Allah sebagai keyakinan imannya. Kafir juhud. Kafir juhud adalah orang yang mengingkari Allah dan para rasulnya secara lahiriah. Kafir kitabi. Kafir kitabi adalah orang yang memiliki kitab samawi, tetapi tidak mengimani Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Kafir ridah. Kafir ridah adalah orang yang dengan sadar dan bebas menyatakan untuk meninggalkan Islam atau murtad. Islam memiliki sikapnya dalam menghadapi kaum kafir. Ada beberapa kutipan dalam Al-Quran ataupun hadits yang menyatakan sikap umat Islam terhadap kaum kafir ini, diantaranya, sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir itu ada azab neraka. Lalu, hai orang-orang beriman, apabila kamu telah bertemu orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, kemudian, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Ketiga kutipan di atas merupakan gambaran umum dari sekian banyak ungkapan sikap Islam terhadap kaum kafir. Sekarang kita masuk dalam pemahaman mengenai kafir dari perspektif Katolik atau Kristen. Dalam gereja Katolik ada 3 keutamaan teologal, yakni iman, harap, dan kasih. Di antara ketiga keutamaan ini, kasih menjadi yang terbesar. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, kasih menjadi hal terbesar yang diharapkan oleh Yesus untuk dimiliki dalam diri setiap muridnya, bahkan, Yesus sendiri dalam perjamuan malam terakhir memerintahkan agar para muridnya saling mengasihi sebagaimana yang telah diteladankan oleh Yesus dengan simbolisasi pembasuhan kaki. Pada hakikatnya, gereja Katolik ataupun Kristen pada umumnya, tidak memiliki sebuah penjelasan yang begitu rumit atau banyak mengenai kafir. Bahkan, Yesus sendiri tidak menghendaki jika kafir itu disematkan kepada sesama manusia oleh manusia itu sendiri. Dasar biblisnya terdapat dalam perikop Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-menyala. Orang kafir sebenarnya dipahami sebagai orang yang belum mengenal Allah dan segala kebenarannya, maka, pada hakikatnya, misi gereja itu sendiri adalah membawa semua manusia pada keselamatan, bahkan para rasul sendiri memberi penawaran kepada semua orang untuk dibaptis, entah itu orang Yahudi, orang yang takut akan Allah, bahkan kepada orang kafir. Persamaan pemahaman tentang kafir dalam Islam dan Katolik adalah bahwa kafir adalah mereka yang belum mengenal Allah atau tidak mengetahui kebenaran yang ada dalam Allah. Perbedaannya, dalam Islam, kafir itu merupakan orang yang harus dihadapi sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam Al-Quran atau hadits. Hal ini lebih bernuansa memerangi. Dalam Katolik atau Kristen, kafir itu merupakan sebutan yang dilarang untuk dikatakan kepada sesama manusia. Mereka harus dihadapi dengan penuh kasih sehingga kembali mengenal Allah dan segala kebenarannya. Maka kesimpulannya adalah semua hal ini hendaknya menjadi sebuah pemahaman yang baru akan keyakinan agama yang lain, sehingga satu sama lain semakin mengenal dan tidak saling menghujat, melainkan saling menghargai dan mengasihi. Demikian hasil kelompok kami, Josephat Ivo Pakpahan dan Ricky. Sekian dan terima kasih.
Pace e bene.